Kamu pernah merasa bisnis kamu kayak mobil mogok di tanjakan? Udah didorong, udah ngedance setengah mati, tapi malah makin mundur ke belakang. Kayaknya semua usaha udah dilakuin, tapi hasilnya tetap nihil. Omset seret, closing gaib, tim pada loyo, dan kamu pun mulai mikir, ini semesta lagi nguji saya atau nyumpahin saya sih? Santai dulu ya sobat hukum semesta. Jangan buru-buru menyalahkan langit. Kadang bukan bisnis kamu yang salah, bukan juga pasarnya yang lagi turun, tapi bisa jadi energi kamu yang lagi kemana-mana. Hari ini, kita akan membahas teknik riset energi omset supaya bisnis kamu bukan cuma hidup lagi, tapi nyala lagi kayak tiang listrik waktu petir nyamber. Tapi sebelum itu, izinkan saya mengucapkan terima kasih sedalam lautan dan sedingin AC kantor kepada semua penonton sakti yang sudah berbagi channel ini, ke grup alumni, ke mantan, bahkan ke klien yang belum bayar. Doa terbaik dari saya untuk kalian semua. Semoga Allah membalas dengan rezeki yang absurd banyaknya sampai bingung mau ditaruh di mana. Dan buat kamu yang baru mampir, selamat datang di markas orang-orang yang percaya bahwa hidup bukan hanya soal kerja rodi ngejar omset, tapi seni menari dengan energi semesta sambil tetap sujud total hanya kepada Allah. Oke, balik lagi ke topik. Kamu tahu enggak kenapa banyak bisnis yang awalnya wajib kayak roket Elon Musk tapi tiba-tiba ngacir kayak sinyal HP di gunung? Karena mereka cuman fokus di angka, strategi, dan tools marketing. Tapi lupa satu hal penting, energi itu nyata. Getaran, vibrasi, frekuensi, semua itu punya peran besar. Kamu bisa punya tim paling jago seantero galaksi. Bisa pasang iklan sampai dompet jebol. Tapi kalau energi kamu sendiri masih kecekek trauma masa lalu dan mindset block, ya jangan heran kalau omset kamu kayak soda basi. Ngegelembung doang tapi hambar. Nih saya kasih kata-kata sakral dari channel The Quantum Cosmos. Dengerin baik-baik, bisnis itu bukan soal siapa paling keras ngejar, tapi siapa paling jernih niat dan vibrasinya. Kamu bisa kerja 24 jam sehari, tapi kalau frekuensinya salah, hasilnya bisa lari makin jauh. Sebaliknya, kamu bisa slow, tenang, tapi tepat getarannya. Malah tiba-tiba dapat orderan dari orang yang enggak kamu kenal, yang katanya nemu kamu di explore. Wejangan leluhur pernah bilang, rezeki itu bukan dijemput dengan langkah tapi disedot dengan keselarasan. Dalam bahasa sekarang, artinya kalau energi kamu lagi ngaco, semesta malas banget ngasih sinyal orderan. Kalau kamu masih muter-muter di frekuensi ngeluh dan overthinking, ya jangan heran kalau orderan kamu pending terus. Makanya penting banget untuk kamu ngerti gimana caranya riset energi omset. Bukan riset strategi iklan, bukan ganti niche tiap minggu, tapi riset energi internal yang ngatur arah semua itu. Karena dalam hukum semesta, energi mendahului materi. Getaran kamu lebih penting dari gaya bicara kamu, dan niat kamu lebih kuat dari semua caption yang udah kamu tulis sepanjang tahun. Saya tahu kadang kita malas bahas energi karena kesannya mistik, ribet, dan gak kelihatan hasilnya. Tapi justru yang enggak kelihatan itu, yang sering bikin perubahan paling dahsyat. Kayak doa yang enggak kelihatan, tapi bisa ngebelah laut kalau Allah izinkan. Nah, riset energi ini bukan sihir, bukan mantra, tapi metode sadar diri. Kamu ubah isi kepala dan isi dada kamu, dan semesta bakal ikut ngatur jalurnya. Gitu doang. Simple tapi sering di-skip. Di video ini saya akan bongkar semua dari sejarah dan filosofi soal energi bisnis. Hukum semesta yang sering kamu remehkan sampai teknik-teknik aneh tapi nyata, yang bisa bikin bisnis kamu bangkit kayak zombie dikasih kopi. Tapi ingat, ini semua bukan buat ngajarin kamu minta-minta ke semesta. No, kita tetap sujud dan doa cuma ke Allah. Semesta cuma alat, kayak kompor buat masak. Kamu gak nyembah kompornya kan? So siap-siap buat ngerasain sesuatu yang beda. Bukan cuman ilmu marketing, tapi ilmu ngatur semesta dari dalam. Biar bisnis kamu enggak sekadar survive, tapi nyala terus kayak lilin di malam gulita. Kita mulai perjalanan ini sekarang dan percaya deh, endingnya bisa lebih absurd dari yang pernah kamu bayangin.
Pertama-tama, kamu harus pahami filosofi dasar. Dari zaman nenek moyang sampai era startup yang logonya warna pastel, manusia tuh udah lama sadar kalau hidup ini enggak cuma tentang kerja keras. Ada yang lebih subtil, lebih halus, tapi efeknya bisa kayak meteor jatuh ke bumi. Namanya energi batin. Dan percaya atau enggak, ilmu ini udah diajarin dari zaman sebelum ada Excel dan algoritma TikTok. Kamu mungkin pernah dengar cerita-cerita zaman dulu soal para saudagar, yang dagangannya laris manis bukan karena punya lapak paling gede, tapi karena aura dagangan mereka enak. Lah gimana ceritanya aura dagangan enak? Enggak dikasih micin, enggak dikasih bumbu. Tapi yang beli betah, yang lewat nyolek, dan yang lihat langsung pengen nyoba. Itu bukan marketing biasa, itu udah main di ranah energi. Di Nusantara kita punya banyak kisah tentang pedagang-pedagang tua di pasar yang enggak pernah promosi, enggak pernah banting harga, tapi pembelinya loyal banget. Bahkan ada yang bilang mereka buka lapak sambil wirid, bukan sambil ngiklan. Itu bukan mitos bro, itu ilmu getaran. Karena dalam tradisi spiritual kita, rezeki itu makhluk halus bukan jin, ya? Tapi halus secara makna. Dalam ajaran Islam disebutkan bahwa siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, keywordnya tidak disangka-sangka. Itu bukan kerja keras semata, tapi keselarasan batin. Kamu hidup lurus, niat lurus, vibrasi lurus, semesta pun ikut meluruskan jalurnya buat kamu. Sesederhana itu, sekaligus serumit itu. Masuk ke wilayah filsafat, ada satu tokoh bernama Marcus Aurelius. Ini kaisar Romawi yang juga filsuf stoik. Dia pernah bilang, luar kita tergantung pada kita. Maksudnya kalau batin kita berantakan, dunia luar juga ikutan acak. Dan ini nyambung banget ke dunia bisnis. Kamu bisa punya 1000 tools dan strategi. Tapi kalau dalam diri kamu penuh kekacauan, ya omset kamu juga bakal kacau. Law of mirroring, boss. Dalam psikologi modern, ada satu konsep yang dikenal sebagai cognitive dissonance. Itu kondisi di mana pikiran dan tindakan kamu enggak sinkron. Misalnya kamu ngomong, gue percaya bisnis gue bisa sukses. Tapi di dalam hati kamu mikir, ya kali bisa gue siapa sih? Nah, konflik energi kayak gitu itu nguras tenaga banget. Bikin kamu capek, bingung, dan stuck. Padahal dari luar kelihatannya kamu rajin dan positif. Neuroscience juga udah ngebuktiin bahwa perasaan dan pikiran kamu ngebentuk gelombang otak yang berpengaruh langsung ke keputusan, kebiasaan, dan daya tahan kamu terhadap tantangan. Otak kamu kayak antena. Kalau sinyalnya ngaco ya yang ditangkap juga ngaco. Kamu bisa dapat klien toksik, karyawan drama, atau partner yang cuman semangat kalau proyek udah mau kelar. Kenapa bisa kejadian? Karena kamu nyetel sinyal yang salah. Sekarang tarik ke spirit tradisi. Dalam budaya Jawa kuno ada istilah cocok yang artinya keselarasan. Orang dulu sebelum nanam padi aja mereka ritual dulu nyari hari baik. Bukan buat mistik-mistikan, tapi karena mereka ngerti. Segala sesuatu itu hidup, punya energi, dan bisa diajak kerja sama kalau frekuensinya pas. Sama kayak kamu jualan. Kadang bukan soal caption, tapi soal cocoknya kamu sama bisnis kamu. Dan ini yang banyak dilupain sama pebisnis zaman now. Mereka belajar dari YouTube, dari seminar, dari coach-coach overpriced, tapi lupa belajar dari dalam diri sendiri. Lupa kalibrasi niat, lupa ngatur ulang energi. Padahal kamu bukan robot. Kamu makhluk spiritual yang dikasih hardware fisik. Kalau softwarenya error, sekuat apapun mesin kamu tetap enggak jalan. Nah, sekarang tarik napas dulu. Kita udah ngelewatin sejarah, filosofi, spiritualitas, psikologi, dan sains. Semua ngomongin hal yang sama. Kalau bisnis kamu pengen naik, energi kamu harus naik duluan. Niat kamu harus jernih, pikiran kamu harus sinkron, hati kamu harus ikhlas. Baru deh semesta kasih jalan. Itu bukan takhayul, itu sinkronisasi. Saya kasih satu wejangan lagi. Catat nih, orang yang gak pernah riset energi bakal diseret sama realita, dan seretnya bisa brutal. Bisa bikin bisnis kamu mandek, tim bubar, klien kabur, sampai kamu sendiri mulai ngerasa gagal total. Padahal bisa jadi kamu cuma butuh duduk, tenang,
dan ngatur ulang sinyal batin kamu. Pertanyaannya sekarang, kamu masih mau hidup di mode kejar-kejaran tanpa arah? Atau kamu siap sinkron sama blueprint takdir yang udah Allah titipin lewat getaran hati kamu? Masuk ke jantung riset energi omset, kita bahas 7 hukum semesta yang bisa jadi pondasi riset energi omset kamu. Ini Law of Attraction, hukum tarik-menarik. Lu nggak bisa pengen omset miliaran tapi mikirnya masih level 1000 perak. Itu kayak pengen denger jazz tapi radionya masih nyangkut di dangdut koplo. Yang ada L makin puyeng. 2 Law of Resonance, hukum kesamaan getaran. Semesta itu kayak cermin. Dia nggak ngasih lu minta, dia ngasih lu siapa lu sebenarnya. 3 Law of Belief, hukum kepercayaan. Otak kamu bakal cari bukti dari apa yang kamu percaya. Percaya bisnis kamu udah telat, maka kamu akan nemuin semua alasan yang bikin itu nyata. 4 Law of Clarity, hukum kejelasan. Banyak orang pengen omset gede tapi nggak jelas segede apa, dari siapa, buat apa. Nggak ada kejelasan, ya getarannya blur, semesta bingung nangkepnya. If Law of Alignment, hukum sinkronisasi. Sinkronisasi antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Banyak pebisnis yang aksinya rajin tapi pikirannya pesimis dan hatinya penuh tekanan. Itu bikin energi bocor kemana-mana. 6 Law of Gestation, hukum penetasan. Segala sesuatu butuh waktu untuk tumbuh. Nggak ada benih yang lu tanam hari ini terus jadi pohon besok pagi. Sabar aktif, bukan sabar pasrah. 7 Law of Inspired Action, hukum aksi terinspirasi. Kerja keras bikin kamu ngos-ngosan. Kerja terinspirasi bikin kamu ngalir kayak air. 8 Law of Surrender, hukum pasrah. Pasrah penuh kesadaran. Karena sehebat apapun kamu ngatur strategi, Allah tetap pemilik hasil akhir. Jalur-jalur tikus yang jarang diketahui. 1 Hukum keheningan. Di titik keheningan itu energi paling jernih muncul. 2 Hukum bayangan. Selama kamu nggak ngakuin sisi gelap itu, selama itu pula sisi gelap itu bakal sabotase hidup kamu. 3 Hukum simbolik. Semesta ngasih kode lewat simbol-simbol kecil. Mimpi, angka, pola pertemuan yang kelihatannya kebetulan. 4 Hukum pengosongan. Rezeki itu butuh tempat. Kosongin dulu baru bisa diisi ulang. 5 Hukum niat tersirat. Semesta nggak baca kata-kata kamu, tapi getaran dari balik semua niat itu. 6 Hukum tanah leluhur. Tempat kamu lahir, tanah di mana kamu tumbuh, itu punya jejak getaran yang luar biasa. Langkah-langkah konkret riset energi omset. 1 Bersih-bersih ruang bisnis. 2 Riset niat harian sebelum kerja. 3 Jadwalin waktu hening total. 4 Tulis ulang blueprint bisnis. Aing latih rasa layak. Nanti praktikkan sirkulasi energi. 2 Cek titik patah energi. 8 Connect lagi sama Allah lewat salat. Yang bikin bisnis kamu hidup bukan strategi, tapi sisi manusiawi kamu yang paling jujur. Jika kamu berani ngobrol sama luka, ngobrol sama takut, ngobrol sama jiwa kamu sendiri, bisnis kamu bakal punya daya magis yang enggak bisa dijelasin pakai logika. Kamu siap enggak buat peluk sisi kamu yang selama ini kamu jauhin? Tarik napas. Kita udah jalan jauh banget bareng-bareng. Dari pasar sampai ke dalam batin. Dari iklan sampai niat terdalam. Dan sekarang waktunya kamu jawab satu pertanyaan sakral. Kalau kamu mati besok, kamu udah jujur belum sama niat kamu ngejalanin bisnis selama ini? Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap sadar, tetap selaras, dan tetap sujud total cuma ke Allah. Karena hukum semesta memang tak terlihat, tapi nyata dan mengikat.